Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini bersama Gus Ulil Afsar Abdallah dan Mas Bambang Harimurti. Selamat datang lagi ke Cokro. Ya, Gus Ulil, Mas Bambang. Terima kasih Mas Sahal. Diundang, Mas Sahal. Ini kalau Gus Sahal. bulan Ramadan ngobrol dengan dua tokoh ini, sebenarnya lebih banyak enak tuh kita bicara soal Islam sebenarnya. Iya. Soal-soal tentang itu apa Al-Qur'an Iya, apa gitu. iya. Tapi Tentang pendekatan Ka'bah. historis, iya, Mas Bambang kan senang banget itu pendekatan historis. Iya. Termasuk arah kiblat ya. Kiblat apa gitu ya. Cuma kali ini saya pengen membicarakan tentang perang yang sekarang masih berlanjut ya, perang Amerika Israel menyerang Iran dan dampaknya bagi Indonesia. Karena pada akhirnya kan yang perlu kita perhatikan ini gonjang-ganjing geopolitik ini dampaknya apa buat kita gitu loh. Itu kan sesuatu yang harus kita pikirkan gitu. Nah, yang kita tahu Gus Ulil itu kan sangat apa ya, setidaknya di medsos itu kan sangat dari awal pendukung Palestina dan mengkritik para Wahabi, Ustadz Wahabi yang anti Iran gitu ya. Iya. Tapi pada saat yang sama Gus Ulil juga realistis melihat BOP. Ya, Gitu ya. setuju. Jadi setuju gitu ya. Jadi ini Setuju dengan catatan. dengan catatan. Tapi ya. paling tidak tidak terus kemudian bahwa Indonesia masuk BOP itu adalah Indonesia Pengkhianatan. dikadali oleh Trump atau tunduk atau apa gitu. Narasinya nggak atau seperti mengkhianati itu. Palestina. Atau mengkhianati Palestina gitu. Nah, Mas Bambang Harimurti itu adalah pendukung rakyat Iran. Nah, kata Mas Bambang, dukung rakyat Iran itu dukung Iran itu tidak identik dengan mendukung rezimnya, Ya, gitu ya, harus dibedakan gitu. Kenapa ini penting saya utarakan, Mas? Karena media massa kita saat ini, baik media mainstream di medsos maupun di podcast-podcast, itu rata-rata itu pokoknya, wah, Amerika sudah terdesak, pro Iran, terus narasinya kan yang banyak begitu. Jadi seakan-akan ini kayak campuran antara ini informasinya benar atau pakai atau harapan. atau harapan atau halu wishful gitu. thinking. Seakan-akan wah Amerika sudah tinggal menunggu hari dan lain-lain gitu. Jadi saya nggak tahu gimana mulainya. Saya silahkan mungkin Mas Bambang dulu deh. Gimana kita melihat duduk masalahnya ini Mas sekarang ini? Ya kalau menurut saya masalahnya ini pertama ya kalau dari yang sangat basic. Jelas Amerika dan Israel menyerang Iran itu udah jelas salah. Ya. Ya kan secara militer Itu basic, kekuasaan. ya. Kalau itu udah jelas salah lah. Kita nggak bisa membenarkan itu. Dan juga hukum internasional. Dan ya. karena itu secara hukum jelas salah lah. Salah, ya. Dan menurut konstitusi kita juga jelas salah gitu kan. Tapi apalagi waktu itu kan sebetulnya ada negosiasi di Oman dan Oman merasa cukup optimis. Betul. Hampir Bahwa Iran tunduk kepada pada perjanjian damai apa gitu ya. Dan kan memang kedua tuh sebetulnya dibolehkan dalam hukum internasional menyerang satu negara hanya kalau dia merasa bagian dari bela diri yang jelas. Ya kan? Misalnya dia kelihatan nih bom atomnya udah disiapin mau nyerang dia, ya diduluin gitu. Karena kalau nggak diduluin ya terlambat gitu. Nah, dan dalam hal ini nggak ada gitu. Bahkan nggak jelas sampai sekarang sebenarnya tujuannya Trump itu apa? Karena berubah-ubah terus kan. Narasinya ganti-ganti. Narasinya berubah-ubah kan. Artinya galau dia. Kalau akhirnya yang terakhir versi terakhir kan dia mengatakan versi terakhir nih karena banyak versi. Ya awalnya kan ada nuklir. Dan terus nuklir. regime change. Regime gitu kan. change. Terus Nah, yang terakhir ini karena begitu dia tahu Israel akan nyerang, ya nanti kan pasti akan balas. Dari balasnya itu ke Amerika. Markas-markas dia di itu. Jadi supaya nggak bisa balas ke markasnya ya terpaksa ikut. Ya itu yang terakhir. Mungkin akan berubah lagi nanti itu ya. Dan ini memang ciri khas Trump juga. Jadi saya ingat terakhir itu dia menyerang Houthi kan. Untuk menyelamatkan ya termasuk Selat Hormuz dan itu Teluk itu pakai minta NATO ikut. Tapi setelah 7 minggu dia lihat kayaknya nggak berhasil, dia stop sendiri aja. Dan itu dia punya kemampuan itu sekarang juga gitu loh.
kapan aja dia mau nyetop, Pergi gitu aja kan? ya pergi aja gitu. Terus dia bilang aja saya menang, udah selesai gitu. Klaim ya. Iya, klaim. Nah, jadi ini susahnya dengan Trump nih. Kita nggak bisa nebak. Pertama, kita nggak tahu maunya persisnya apa, karena berubah-ubah terus. Ya, tapi ada positifnya. Rasanya kalau lihat track Trump ini, dia nggak akan lama lah. Ya kalau contohnya di Houthi itu 7 minggu, dia pasti akan cari aja alasan gitu. Ini semua kekuatannya udah saya bom, pabrik-pabrik udah nggak ada. Ini ya udah. Tugas selesai, saya menang, pulang. Ya. 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 Ya kan? Dan apalagi kalau menurut saya, yang untungnya ini kan Iran sendiri juga Menteri Luar Negeri mengatakan kan, bahwa dia tidak bermaksud menyerang 11 negara itu. Negara Arab. Negara Arab termasuk Turki. Dan minta maaf. Yang kan? dia minta maaf. Yang dia serang maksudnya hanya fasilitas Amerika dan Israel. Jadi kalau di Saudi kan kedutaan Amerika, Ya. di Qatar juga demikian, atau pangkalan asingnya, bahwa ada yang di luar itu ya dia bilang itu tidak dimaksudkan demikian dan berjanji tidak akan mengulang. Bahkan terakhir kan kita lihat dia juga tidak menutup Selat Hormuz, dia cuma bersyarat aja. Dia terbuka kecuali kapal-kapal kepentingannya Israel dan Amerika. Sehingga kapal tanker Indonesia juga ternyata bisa lewat. Gitu. Ya. Nah Mas, tapi kalau ini saya masih ke Mas BHM lagi ya. Meskipun tadi track recordnya Trump itu mungkin saya nggak tahu apakah dia bosenan atau apa, nyerang habis itu selesai. Tapi Iran kan sangat terdampak ya. Pasti. Rakyatnya terutama. Terus juga pemimpin tertingginya kan sudah wafat semua, sudah gugur kan. Kan pasti nggak mau terima begitu aja. Dan apalagi pemimpin barunya itu adalah anaknya yang dibunuh. Dan bahkan istrinya juga termasuk korban. Iya. Jadi ini bisa dendam pribadi juga gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi Mas, dan kemudian misalnya terjadi war of attrition atau apa yang berlarut-larut, apa bisa Amerika seenaknya aja terus ya udahlah ngurusin hal yang lain, Trump maksud saya. Dan di sisi lain Netanyahu kan juga masih kenceng. Nah itu gimana kira-kira Mas? Ya kalau menurut saya beda ya. Kalau kepentingannya Israel sama Amerika di sini beda. Kalau Israel tuh kelihatan banget regime change gitu. Oh iya. Dia pokoknya dia akan incer terus gitu. Amerika meninggalkan itu kan dia pasti akan ngejar terus. Dan kemungkinan Israel bisa melakukan itu lebih besar karena dengan serangan sekarang yang dibantu Amerika, kemampuan pertahanan udara Iran tuh praktis sudah hampir lumpuh lah. Ya kan? Jadi setelah ini bahkan mungkin mulai hari ini pun praktis tuh wilayah udaranya Iran tuh kapan aja Israel mau masuk tuh seperti nggak ada perlawanan lagi gitu loh. Ya. Nah, ini kayak gini nih nggak ada nih penjelasan seperti ini dan di media ini Indonesia. Jadi sudah ada terjadi dulu terbukti di Serbia. Dulu kan Serbia pasukan NATO terutama Eropa tidak ada yang pasukan turun ke Serbia. Tapi saya lupa berapa 78 hari atau berapa dia bomnya aja terus. Akhirnya masyarakatnya ya udah pilih pimpinan yang mau negosiasi. Cuman kan cara seperti ini yang namanya pembunuhan strategis ya, yang kasihan kan rakyat. Kalau menurut saya itu perbuatan keji banget lah. Apalagi bahkan rakyat Amerika sendiri termasuk Kongres marah besar kan karena ada satu tomahawk Amerika yang menurut New York Times mereka teliti itu pasti rudal Amerika mengebom sekolah. Ya, anak-anak putri dan perempuan-perempuan. Trump dan Menteri Pertahanannya ngeles kan? Ngeles dan bicaranya tuh menusuk hati lah. Iya. Nah, Mas kalau soal ini Mas, soal kekuatan masing-masing lah. Kan kalau narasi yang berkembang di media-media di Indonesia itu kan bahwa Iran ini masih menyembunyikan kekuatannya atau masih pokoknya ini Iran memang sengaja ini kelihatan kalah gitu. Karena Iran udah nyiapin segala. Kalau menurut Mas BHM itu seberapa meyakinkan narasi semacam itu? Kalau menurut saya memang Iran strateginya selama dia masih bertahan, dia menang gitu loh.
Oke. Karena dia tahu Israel maupun Amerika itu kalau menyerang itu nggak bisa terlalu lama. Dan Amerika, apalagi di bawah Trump, udah kapok melakukan nation building. Masuk dengan tentara, terus membuat negara itu jadi demokratis, udah nggak. Ini udah dibuktikan di Venezuela. Kan dia bukannya menculik kepala negara, lalu kirim pasukan mendukung oposisi, kan enggak. Iya. Ya kan? Malah wakil presidennya yang sama garis kerasnya, dia deal aja sama itu. Iya, iya. Jadi dia kayaknya menjauh dari yang kita sebut nation building gitu. Ya, dia nggak apa-apa, rejimnya masih daripada vakum. Ya. Yang kita takutkan sebetulnya seperti terjadi di Libya ya. Ya. Di mana akhirnya terjadi perang saudara yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Betul, ya. Itu kan menyedihkan ya, dari negara yang sejelek-jeleknya di bawah Gaddafi. Masih mending lah. Rakyatnya makmur lah. Iya. Iya kan? Dibandingin dengan sekarang ya Pak ya. Dan itu yang menurut saya kita sebagai sesama manusia tuh kayaknya harus ikutlah apa yang bisa lakukan, jangan sampai kejadian seperti itu gitu. Ya sebenarnya yang paling bagus kan rakyat Iran paling berhak memilih pemimpinnya sendiri. Betul, ya. Nah, dan yang kita udah ya, kalau saya lebih optimis perang ini nggak akan lama. Karena Iran itu juga kalau menutup Selat Hormuz dia rugi. Dia kan hidupnya dari minyak. Ya kan? Jadi dia juga perlu menjual minyaknya gitu loh. Dan saya kira juga Cina juga tidak berkepentingan perang ini panjang karena dia perlu minyak dari Selat Hormuz. Satu-satunya yang mendukung perang menurut saya Rusia. Oh, Rusia diuntungkan. Sangat gitu ya? diuntungkan, harga minyak naik, ya kan? Ya. Mereka nggak bisa beli, Eropa nggak bisa beli gas dari Qatar, dari Middle East kalau Selat Hormuz ditutup. Pindah beli ke Rusia. Harus pindah ke Rusia. Dan itu sudah terbukti kan sekarang Amerika menyatakan Eropa boleh beli selama berapa hari gas dan harganya mahal banget. Nah, jadi kalau kita lihat dari siapa yang diuntungkan, dirugikan, saya termasuk yang merasa sepertinya Iran itu kita boleh kritik apapun rejimnya ya, fanatik atau apa, tapi mereka cukup pragmatis kok. Ya, mereka nggak mau dia adu domba gitu loh. Dan kedua saya lihat juga negara-negara Middle East yang lain juga, ya ini kan buat kalau ketutup perang ini selesai kan semuanya rugi nih. Qatar bisa, wah kak, semua Sorry, lah. maaf kalau ketutup perang selesai. Kalau Selat Hormuz ketutup gara-gara perang ini nggak selesai-selesai. Oh, oke. Kan semuanya rugi. Ya, kecuali Rusia aja yang untung. Tapi kan Rusia jauh dan dia lagi repot sama Ukraina. Ya. Tapi kan itu kelihatan, katanya kan dibantu. Kenapa rudal-rudal dari Iran itu bisa tepat sasaran ke di pangkalan-pangkalan Amerika itu katanya termasuk dibantu oleh Cina. Rusia. Dan juga Cina katanya. Nah, kalau Gus Ulil gimana Gus Ulil melihat? Karena kan beberapa hari lalu kan Gus Ulil bikin posting yang juga cukup banyak beredar itu mengkritik Ustadz Wahabi. Ya. Dan sama Gus Ulil juga gini. Yang lebih penting juga kalau ini ada perang, rakyat Palestina semakin tidak ada yang ngurusin gitu loh. Iya. Makanya ini Iran lagi diserang kok malah Ustadz Wahabi itu membangkitkan lagi anti Syiah, anti Iran kayak gitu. Jadi ini sikap anti kezoliman lah dari Gus Ulil gitu ya. Dan tapi kan kita tahu dalam perbincangan sebelumnya kan Gus Ulil realistis terhadap BOP, terhadap apa gitu. Nah, gimana Gus Ulil melihat perang ini terus dampaknya buat kita ya? Atau gimana lah Anda melihat secara umum? Ya banyak hal yang bisa dibicarakan sih dalam perang Iran ini ya. Banyak hal ya. Salah satunya adalah melihat masalah perang ini dari sudut publik Indonesia. Ya. Misalnya tadi itu, jadi publik Indonesia ini ketika menanggapi perang Iran ini antara lain melihatnya dari sudut perbedaan Sunni Syiah. Itu di dalam media sosial, percakapan tentang Sunni Syiah dalam kaitan dengan perang Iran ini itu cukup ramai sekali. Dalam satu segi sebetulnya saya suka dalam pengertian gini Mas,
publik kemudian juga mendapatkan informasi yang menarik mengenai Syiah misalnya. Ada beberapa teman yang kemudian mendudukkan persoalan. Oke. Teman-teman lulusan Al-Azhar misalnya. Iya, iya, iya. Mereka mendudukkan persoalan Syiah itu sebetulnya tidak seperti yang kalian kira begini. Qurannya beda katanya. Qurannya beda. Kemarin teman saya Mas Mukhlis Hanafi itu nulis serial posting di Facebook Oke. tentang apakah betul Syiah itu punya Quran sendiri. Hmm. Nah, itu ditulis waktu dia pas berkunjung ke Iran. Iya, iya. Oke. Jadi dia ke Iran persis sebelum perang ini. Untung sudah pulang dia. Kalau enggak, ya bisa terdampar di sana. Nah, dia nulis serial mengenai soal apakah betul orang Syiah itu memiliki Quran sendiri. Nah, postingan dia mengenai itu ditulis sebelum perang Iran ini. Begitu perang Iran beredar lagi. Menarik kan buat publik kan. Jadi di satu segi sebetulnya percakapan tentang Sunni Syiah dalam kaitan dengan perang Iran ini itu menjengkelkan di satu pihak karena ini soal kemanusiaan tapi ditarik-tarik ke soal ideologi. Tapi di pihak lain juga ada edukasi buat publik. Ada beberapa orang yang mencoba mendudukkan persoalan. Tentang apa itu Syiah. Kemudian Syiah itu apakah betul seperti yang disangkakan selama ini. Bahkan ada di Al-Azhar sendiri madhab fikihnya Syiah diajarkan. Madhab Ja'fari namanya kan. Nah ini Gus, soal munculnya percakapan tentang Sunni Syiah ini hanya lebih dominan di medsos Indonesia atau di medsos Arab juga? Karena kan Gus Ulil saya ngikuti banyak sekali medsos Arab kan? Gitu. Kalau di Arab sebetulnya informasi mengenai Syiah itu kan sudah selesai ya. Orang semua sudah tahu. Jadi sudah jelas terpolarisasi antara yang pro Sunni, pro Syiah. Tapi di mana-mana memang saya melihat baik di dunia Arab, juga di Amerika sendiri, di Eropa, di Indonesia, apalagi di Cina. Saya ngikuti juga akun-akun Cina yang berbahasa Inggris kan. Memang kirain berbahasa Cina. Kirain saya sudah agak kaget juga. Kaget ya. Karena banyak akun-akun Cina sekarang ini yang main di X yang pakai bahasa Inggris dan bagus sekali. Bahasa Inggris dia pakai AI soalnya ya. Mungkin ya. Nah, jadi memang simpati atau solidaritas kepada Iran jauh lebih unggul ya. Nah, segi lain yang ingin saya bicarakan ini Mas Sahal. Dari sudut publik Amerika sendiri. Kita tadi Indonesia ya, publik Amerika itu juga menarik. Publik Amerika itu melihat masalah perang Iran ini itu terbelah dalam berbagai sudut pandang ya. Saya sebutnya madhab lah ya. Madhab yang mengatakan bahwa perang ini sebetulnya itu adalah cara Amerika untuk melumpuhkan Cina. Ini salah satu sudut pandang ya. Karena minyaknya. Jadi selama di embargo, Iran ini sebetulnya banyak dibantu oleh Cina karena yang bisa menampung minyaknya Iran itu memang Cina. Cina ini kan bergantung kepada Iran dan Venezuela ya untuk suplai minyaknya. Jadi Cina, dan Rusia juga ya. Nah, Cina itu jadi kalau kita lihat urut-urutan peristiwa terakhir ini, geopolitik terakhir, mulai dari Venezuela, Cina, Panama ya, sebetulnya Amerika itu memang sedang kepingin mendegradasi Cina, mendegradasi pengaruh. Trump menggunakan istilah hemisfer ya, jadi kawasan pengaruh. Dia mengatakan bahwa Cina ini sekarang sudah mulai merangsek ke teritorinya Amerika. Backyardnya Amerika lah ya. Backyardnya Amerika. Jadi Western Hemisphere ya. Kemudian ada timbul istilah Monroe Doctrine itu. Nah, Trump Doctrine atau Montrump. Donru. Jadi istilah Monroe Doctrine itu kan sederhananya adalah ya ini wilayahku, kamu jangan ikut-ikutan. Ini wilayah gue ini. Kamu jangan nyari rezeki dari teritori saya. Hemisfer Amerika, Venezuela termasuk. Gitu. Kemudian Timur Tengah ini juga hemisfernya Amerika. Karena ada Israel di situ kan. Nah, jadi dia menganggap Cina ini sekarang mengganggu teritorinya Amerika. Karena itu harus dilakukan tindakan deterrence ya. Itu mazhab yang melihat begitu, itu salah satunya itu.
Tapi ada mazhab lain yang menarik, yaitu mazhab yang mengatakan ini dikatakan berkali-kali oleh salah satu host podcast penting di Amerika sekarang, Tucker Carlson. Oh, ya. Tucker Carlson ini menurut saya menarik evolusi dia sebagai seorang wartawan ya. Dulunya di Fox News, dia seorang konservatif, Republikan, Kristen taat. Dulu di Fox, keluar, kemudian dipecat. Kemudian dia mendirikan podcast sendiri dan diberikan ruang oleh Elon Musk. Pertama kali ada podcast yang di X setelah dibeli oleh Elon Musk ya, Tucker Carlson ini. Nah, Tucker Carlson mengatakan begini. Tucker Carlson ini kan pendukung Trump, tetapi dia anti perang Iran. Jadi ini menarik. Dia mengatakan bahwa perang Iran ini adalah perangnya Israel sebetulnya. Amerika sebetulnya hanya dipakai saja oleh Israel untuk memerangi Iran karena ya Iran dianggap sebagai ancaman yang cukup berat sekali atau besar sekali kepada Israel. Imminent threat-nya itu kepada Israel, bukan kepada Amerika, gitu ya. Nah, Tucker Carlson ini di dalam peta pendukungnya Trump itu menarik. Trump ini pendukungnya itu kan terbelah dua. Ada pendukung Trump itu yang nasionalis, yang mementingkan kepentingan nasional dulu. Ya. America first. Ya. Sebetulnya dua-duanya MAGA, Mas. Ada MAGA yang America first, ada MAGA yang Zionis. Nah, MAGA yang Zionis ini setuju perang Iran. Nah, Tucker Carlson ini itu adalah MAGA yang America first. Dia mengatakan apa urusannya kita ikut perang di Iran? Itu bukan soal kita. Apalagi setelah ada beberapa tentara Amerika yang meninggal. Itu betul-betul menyinggung, membuat marah kelompok MAGA yang America First ini. Apa gunanya kita mengorbankan anak-anak kita untuk perang yang itu bukan perang kita? Jadi dan Tucker Carlson ini tidak main-main. Dia itu followernya di X itu nggak tahu lebih dari 10 juta itu. Kalau dia lagi live podcast itu yang nonton lebih dari 1 juta. Itu televisi Indonesia nggak ada, Mas. Nah, jadi artinya dia itu suara yang cukup penting dan opinion setter ya. Nah, jadi publik Amerika sekarang terbelah di dalam melihat masalah Iran. Kalau kaum kiri progresif liberal, pembaca New York Times, Washington Post dan segala macam, jelas mereka semua adalah anti perang Iran. Jelas karena mereka memang ideologinya kan anti perang Iran memang, anti perang lah kira-kira ya. Tetapi kalangan pendukungnya Trump sendiri itu juga terbelah. Ada yang mendukung perang Iran, terutama MAGA yang Zionis. Salah satu tokohnya adalah Laura Loomer yang kontroversial sekali. Yang itu ya, spiritual advisor-nya Trump, bukan? Enggak, dia perempuan, dia seorang perempuan Zionis yang militan sekali mendukung perang ini. Lalu ada yang sangat anti perang ini. Jadi Trump sendiri sebetulnya di dalam negeri itu juga menghadapi publik yang divided. Publik pendukungnya sendiri, bukan publik yang anti dia ya. Kalau pendukung publik yang anti dia sudah jelas. Tapi bahkan publiknya sendiri itu terbelah dua. Ada yang setuju dengan perang Iran, ada yang anti. Tapi secara mayoritas anti lah kalau penduduk Amerika kan. Jelas ya. Tapi kan orang Republikan sendiri pecah. Yang mestinya itu pendukungnya Trump itu juga pecah. Artinya Trump ini sebetulnya secara domestik ini juga menghadapi masalah. Artinya perangnya sendiri tidak populer itu. Jadi ini membuat menurut saya kedudukan Trump itu tertekan. Pasti tertekan di sini. Jadi makanya benar yang dikatakan Mas BHM bahwa perang ini mungkin tidak berlangsung lama, bukan sekedar karena Amerika tidak berani atau tidak mau menurunkan pasukan lapangan, infanteri, atau ya karena tidak punya strategi misalnya, tapi juga karena secara domestik dia sendiri menghadapi tekanan yang luar biasa dari pendukungnya sendiri, kaum MAGA itu luar biasa. Dan ini saya ingin menekankan berkali-kali poin yang saya sudah pernah ceritakan di sini. Menurut saya salah satu fenomena penting di Amerika sekarang ini itu adalah lahirnya X di tangan Elon Musk. Itu buat saya
perkembangan yang penting sekali. Dan Elon Musk pun sekarang berantem sama Trump kan? Memang Elon Musk itu menurut saya punya peran penting. Dia sendiri sudah pasti pro Israel. Sudah pasti. Saya nggak tahu sikap dia terhadap perang ini karena saya Karena dia dari Afrika Selatan Afrika dulu, Selatan, orang ya. kulit putih Afrika Selatan. dia imigran. Iya. Tapi yang jelas dengan platform X ini yang dia miliki ini, dia membuat perubahan yang dahsyat sekali. Yaitu dia membuka platform ini secara lebih bebas kepada semua kubu. Baik kubu yang pro Israel maupun kubu yang anti Israel. Ya. Pada saat Twitter dulu, Mas, Ya. kubu yang anti Israel Berat lah. nggak bisa ngomong. Kalau sekarang beratnya justru di TikTok, karena TikTok dibeli sama pendukung Israel. TikTok Larry apa? Larry, termasuk juga ini IG, Facebook, ya. Meskipun Facebook sekarang juga sudah mulai berubah buka, sekarang. ya. Ya. Sekarang suara-suara yang pro Palestina. Palestina juga mulai banyak bermunculan. Tapi intinya adalah begini. Sekarang ini menurut saya perkembangan yang menarik di Amerika adalah karena publik yang anti Israel, tetapi orang Republikan. Ya. Dan orang Kristen, Anti Israel atau anti perang? anti Israel dan anti perang. Oh, dua-duanya ya. Ya, itu Anti Zionis sebetulnya. Anti-Zionis. Bukan anti Israel. Iya, ya, anti Zionis ya. anti Zionis itu bukan hanya anti Zionis, Mas, bahkan juga anti Israel Ya, sebagai negara, karena dianggap ini negara apartheid. Zolim dan ya. apartheid. Ya. Ya, itu sekarang mendapatkan panggung yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Bahkan ingat nggak, itu ada salah satu tokoh mudanya yang kelompok ini yang ditembak. Ya, Itu Charles pendukungnya Kirk, ya. sampai sekarang curiga itu dibunuh oleh Mossad, oleh oleh Mossad. Oh, si Israel. ini ya, siapa? Charles Kirk. Charles Kirk. Charles Kirk, ya. Jadi ini Elon Musk ini bagi saya punya kontribusi besar karena suara-suara yang anti Israel atau anti Zionis di Amerika yang sebelumnya tidak pernah muncul ke permukaan sekarang bisa punya ruang yang leluasa, dan itu sebetulnya juga merugikan bagi Israel kan di dalam opini publik itu, publik itu. Jadi saya sih melihat perang ini bukan sekedar perang senjata ya, tapi juga perang opini publik yang bagi saya itu pengaruhnya juga besar. Dan akan membuat ya perang Gaza dan sekarang ditambah Iran itu membuat image Israel di Amerika yang selama ini berpuluh tahun itu seolah-olah tanpa cacat lah. Negara ideal, IDF dianggap tentara paling bermoral di dunia. Hancur lebur kan. Apalagi sekarang ada isu penggunaan AI di dalam perang. Ini juga yang ChatGPT itu ya. ChatGPT. Palantir ya. Ya, Palantir ya. Itu kan temannya Elon Musk gitu. Elon Musk ya. Jadi, nah, kalau ini kan ada juga narasi bahwa faktor Epstein Files itu juga berdampak terhadap tunduknya Trump terhadap maunya Netanyahu. Jadi kan itu menurut Gus Ulil seberapa besar perbincangan tentang itu di Amerika? Tapi gini, soal Epstein File ini yang publik di sini menurut saya ngikuti percakapan itu dari awal ya. Tapi di Indonesia, publik Indonesia kan baru masuk dan sadar tentang file itu kan belakangan. Saya ngikuti dari awal ketika sebelum Trump dilantik sampai dilantik dan setelah itu sebetulnya isu tentang file Epstein itu sudah dibicarakan di X berbulan-bulan. Dan itu jadi masalah penting bagi MAGA. Betul. Nah, sebetulnya yang mendorong pengungkapan file ini justru Trump. Ya. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa Trump ini misalnya... Dia bahkan janji kampanyenya kan. Betul. Kalau dia berkuasa, filenya Epstein ini akan dibuka. Dan salah satu, dia kan ketika mengangkat jaksa agungnya dia, Pambondi. Pambondi ya. Itu salah satu mandatnya adalah mengungkap file ini. Jadi tapi ternyata ada Trump di situ. Nggak, soalnya kan narasinya kan gitu kan. Jadi Trump ini dalam rangka untuk mendistrak, mengalihkan perhatian publik Amerika, itu melakukan manuver-manuver yang Venezuela, terus kayak yang film Iran, Whack the Tail gitu ya. Ya, Whack the Tail. Itu supaya teralihkan, tapi juga khususnya yang tentang Iran ini itu karena
tuh kan Epstein ini adalah agen Mossad Ya. gitu. Terus si ceweknya itu juga agen Mossad gitu kan. Itu sengaja dipakai supaya elit-elit Amerika itu kemudian tidak bisa lain kecuali ngikuti skenarionya Israel. Ya. Itu narasinya gitu. Kalau Mas BM melihatnya seberapa meyakinkan narasi seperti itu? Ya kan sebetulnya tidak penting itu benar atau tidak. Hmm. Tapi kalau persepsinya dipercaya oleh orang, itu kan yang menentukan pilihan mereka tuh bukan itu benar atau tidak, Iya, tapi iya. dia yakin nggak itu benar atau enggak gitu loh. Iya. Dan kelihatannya itu menguat. Jadi menurut saya memang, dan nggak hanya gitu kan, kelompok Yahudi di New York saja banyak yang udah jadi pro-Palestina sekarang. Ya kan? Karena mereka merasa udah nggak benar nih apartheid. Ada Mas, ada poll terakhir yang dari Pew Research Ya. Center itu jadi men-track opini publik Amerika dari waktu ke waktu. Ya. Jadi makin kesini memang makin turun itu Ya. likability-nya Ya, sudah minoritas sekarang. Israel di Ya, mata ya, publik matanya. Amerika. Iya, Ya. iya. Makin Bahkan turun sekarang. intelektual Yahudi yang cukup prominent di Amerika, Mas, kayak misalnya Peter Beinart gitu Ya. misalnya ya, yang tadinya itu dia mendukung Israel dan mendukung Zionis lah dulu. Ini sekarang tuh sangat bukan hanya anti Netanyahu, Ya. tapi juga anti Zionis. Jadi Ya, dia ya. betul-betul yang sudah enek gitu Ya, dengan dan banyak bahkan keturunan Holocaust kan. ya Orang yang kayak Amos korban-korbannya. siapa Ya. Frankenstein Ya. kan. Dan Ya, juga ya. yang menarik adalah sekarang gara-gara perang Iran ini baru orang mulai sadar di Iran itu penganut agama Yahudi aman-aman aja. Sinagognya termasuk besar. Ya. Ya, Pak, dan tapi memang ini kan penganut agama Yahudi yang ortodok itu, Ya, ya. yang justru tidak setuju dengan adanya negara Israel. Negara Karena Israel. mereka menganggap kelompok Yahudi ini harus hidup sebagai diaspora dengan baik. Ya, ya. Ya, dan ya banyak juga orang sekarang jadi tahu bahwa sebagian kelompok penganut Yahudi itu justru menentang ide negara Israel itu. Ya. Iya, itu kan juga muncul narasi bahwa penggambaran tentang Iran Ya, yang sedemikian soalnya buruk antisemit soalnya kan. itu adalah kreasi dari Israel gitu Ya. ya untuk mendemonisasi Iya, iya. Iran Ya. gitu. Tapi kembali ke soal perang Iran ini, ada beberapa. Ya, saya sendiri sebetulnya kan bukan pengamat internasional, tapi saya mengamati pengamat. Nah, iya ya, itu sebenarnya yang lebih menarik. Saya mengamati pengamat. Ya, ya. Jadi beberapa pengamat mengatakan bahwa, dan saya kira menarik ya, perang yang sekarang ini itu akan menjadi perang yang game changing, mengubah permainan ke depan. Yaitu pertama karena sudah berkali-kali kan Israel ini menyerang, sudah 2 kali sekarang inilah. Tapi mereka menyerang Israel berkali-kali, menyerang Iran ya. Ya. Israel menyerang Iran dan termasuk Amerika menyerang Iran berkali-kali. Ya. Dan selalu alasannya adalah Iran ini a week away from producing nuke. Ya, nuklir. Kurang seminggu lah sudah berhasil membuat senjata nuklir gitu. Selalu begitu, a week away, selalu a week away. Nah, tapi nyatanya kan ketika Iran diserang, ternyata survive terus-menerus. Ya. Jadi, dan sekarang justru ada perkembangan baru yang menarik. Sekarang perangnya bukan perang di darat, tapi perang drone, Ya. di udara atau misil ya. Nah, dan terbukti bahwa defense-nya Israel dan base-nya Amerika di Timur Tengah tidak sekuat yang dikira selama ini. Sampai ada kapalnya Amerika di Korea Selatan yang ditarik ke Timur Tengah karena Ya, takut. Jadi, Bahkan itu radarnya yang mahal sekali loh. iya, hancur kan? Hancur. Harganya itu 1,2 miliar dolar, gila loh. Makanya Canggihnya kayak apa? oleh drone yang harganya 33.000. Nah, artinya gini, setelah ini geopolitik Timur Tengah itu berubah. Jadi kasarnya begini, Iran sekarang ini pada posisi yang lebih kuat karena dia ternyata berkali-kali diserang, ternyata tidak jatuh juga.
kalau saya percaya rezim change tidak mungkin terjadi di Iran kalau dengan cara seperti ini. Artinya nggak hanya mungkin. mengganti ayatullahnya, Nggak bisa. tetapi rezimnya tetap Ya, gitu ya. nggak bisa menurut saya. Kalau Oke. rezim change hanya bisa terjadi kalau ada revolusi dari dalam, seperti Ukraine ada revolusi apa itu oranye ya di apa namanya dari dalam. Nah, tetapi masalahnya kalau Iran makin kuat, persoalannya adalah negara-negara teluk, Saudi, Emirat, kemudian Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, gimana mereka? Kan mereka makin cemas. Ya. Ini gimana? Jadi apa kira-kira reaksi negara-negara Arab ini terhadap Iran yang semakin kuat? Karena kalau perang ini selesai kemudian membuat Iran lebih kuat, ini kecemasan negara-negara makin meninggi. Semakin kuat itu pengertiannya gimana, Gus? Kan sejumlah pemimpin elitnya udah terbunuh, Ya, udah tapi- gugur kan. Tapi terus fasilitas-fasilitas militernya kan juga sudah banyak yang dihancurkan. Semakin kuat itu pengertiannya apakah dia memang punya Kuat daya dalam tahan, resiliensi? resiliensi dan tidak bisa dijatuhkan sebagai negara. Sebagai Oh, rezim kan oke. tidak ada keberhasilan untuk mengganti rezim itu. Jadi kemenangan Iran itu sebetulnya minimal saja bahwa dia tidak jatuh Tidak sebagai jatuh. negara. Ya itu tadi yang Mas Ya. Dian bilang. Ya, Itu ya. pun sudah menang dia. Ya. Sementara Amerika ini harus punya bar yang lebih tinggi untuk menyatakan bahwa dia menang. Iran sekedar dia tidak jatuh saja, dia sudah menang. Bahwa dia tidak mengalami pergantian rezim dan kemudian dia tetap eksis sebagai sebuah negara, tidak ada revolusi internal, tidak ada kekacauan domestik misalnya. Kemarin bank sentral Iran ya dibom ya, sehingga beberapa hari itu terjadi blackout dan orang nggak bisa ngambil uang di ATM segala macam. Katanya, kita nggak tahu benar atau tidak, karena kan berita-berita mengenai ini kan nggak bisa kita percaya sepenuhnya. Sekarang banyak propaganda ya. Ya. Tapi kalau benar itu terjadi, mestinya kan itu membangkitkan semacam kemarahan publik kan, karena kalau sudah ada rush terhadap uang, itu kan sudah masalah perut itu. Ya. Kita Nah pun- ini saya jadi tertarik kembali ke soal tadi itu kan kita harus membedakan antara mendukung rakyat Iran dengan mendukung pemerintah atau Iya. bukan hanya Iran lah. Iya. Semua. Secara umum Ya. itu harus dibedakan antara mendukung rakyatnya dengan mendukung pemerintahannya. Nah, sebelum terjadi perang kan banyak demo itu, Mas. Ya. Demo yang sangat masif Iya. dan kemudian kan ditutup informasinya kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu kan. Informasinya katanya banyak sekali korban oleh Khamenei gitu kan. 30.000 Nah, katanya. itu kan narasinya kan seperti itu. Nah, itu terus ada yang bilang itu di-create oleh Mossad gitu Ya, kan. ya. Jadi narasinya itu sangat Simpang siur. simpang siur. Nah, itu gimana? Sekarang apa yang terjadi itu? Ya kalau menurut saya kalau sekarang kan di Iran sendiri ada perdebatan ya di antara elitnya. Selalu ada yang pro kita harus punya nuklir kalau mau survive. Tapi kan ada yang pragmatis, jangan nanti malah kena sanksi apa segala kan memang secara ekonomi inflasinya gila-gilaan sebelum perang ini. Itu kan yang menyebabkan orang turun ke jalan itu sebetulnya pada saat itu karena ekonomi susah, boleh dibilang ya karena sanksi itu. Dan kita nggak tahu kalau kita cek gitu sama kelompok-kelompok pendukung perang ini, baik di Israel maupun di Amerika. Mereka kan tentu harapan yang paling tingginya nomor satunya adalah perubahan rejim yang demokratis, ya kan? Tapi itu kayaknya kecil lah Kemungkinannya ya. Yang kedua adalah mungkin masih rejim yang sama, tapi dari faksi yang kita moderat gitu. lah ya. Jadi kita kita bangun benerin ekonomi dulu lah gitu loh. Yang penting survive gitu. Faksi yang lebih teknokratis. Ya, teknokratis ya. Nah, tapi yang ditakutkan kan malah jatuh kok yang tambah ekstrim. Ya. Apalagi tambah ekstrim dan mereka bisa buat senjata nuklir. Bisa jadi kayak Korea Utara kan. Ya kan? Kalau Korea Utara karena udah punya nuklir, udah punya kemampuan ICBM, artinya rudalnya bisa sampai ke Amerika gitu loh ya, walaupun nggak ke seluruh wilayah Amerika. Kalau pada saat itu Amerika udah nggak bisa apa-apa gitu loh, ya kan? Nggak bisa secara militer paling nggak. Nah, ini kan yang dalam hal ini Israel
dengan Amerika tuh sependapat. Jangan sampai Iran mencapai posisi itu. Bahkan Eropa juga mungkin ikut kalau di situ. Iya. Juga Saudi juga ikut, musuh-musuh Iran juga ikut. Jangan sampai lah Karena pokoknya Saudi mengatakan kalau Iran punya nuklir, saya juga juga harus punya. harus punya. Gitu, kan. Gitu. Jadi memang kalau soal yang itu kayaknya untuk menghadapi yang itu mungkin koalisinya bisa besar. Nah, jadi tugasnya Israel sama Amerika kalau murni dilihat dari kepentingan militer, pertama itu yaitu sasaran nuklir ya. Saya baru cek ada mantan kepala intelijen Israel yang dihormati, dia bilang enggak lah, Iran tuh paling enggak perlu 1,5 tahun lagi karena dia baru bisa bikin enrich-nya 60%. Itu harus dinaikin dulu dari 90%. Memang roketnya dia udah punya walaupun Mas jaraknya BM ini kan terbatas. sekolahnya nuklir ini kan. Ya, enggak. Tapi dia bilang yang mereka belum bisa bikin bomnya. Itu kira-kira perlu 1 sampai 1,5 tahun. Ya, ya. Ya. Jadi Dan bukan itu perlu sangat presisi. bukan a week away ya. Bukan itu. Ya. Kalau menurut saya yang a week away dari Israel itu belajar dari Ukraina. Jadi ternyata bukan hanya nuklir yang dikhawatirkan oleh Israel, tapi juga balistik ya. Itu roket balistik yang kecepatannya hipersonik dan drone-drone murah yang di Ukraina ternyata dibangunnya kan di rumah-rumah. Ya. Tapi kalau kayak Shahid itu di pabrik bisa dibangun. Sekarang kalau nggak salah terakhir kapasitasnya 200 sehari. Kalau itu mengalir terus ke Houthi, ke Hizbullah, ke apa? Berapapun mereka sikat di sini, nggak selesai-selesai. Jadi buat Israel ini pabriknya yang harus dihancurkan. Dan menghancurkan pabrik itu lebih mudah ketimbang dari udara juga mungkin bisa. Kalau nggak bisa di pabriknya, begitu keluar dari pabrik, kan dia harus dibawa gitu ya. Jadi kalau menurut saya, Israel dan Amerika itu sekarang tidak hanya nuklir kalau secara militer, tapi juga balistik, misal kemampuan membuat balistik misal ini sama rudal-rudal seperti Shahid itu. Nah, kalau itu pabriknya sudah hancur, diperkirakan perlu bertahun lagi, ya mungkin mereka merasa bisa declare ini udah menang. Nah, pada saat itu, sementara kan kalau rejim di Iran, Amerika sama Israel tuh nggak mungkin tahan lama lah. Jadi begitu mereka mundur, kita menang. Ya. Nah sebenarnya kalau dua-duanya merasa menang, perang berhenti ya. Berhenti ya. Sudah gitu loh kan. Namanya win-win solution. Iya kan. Namanya win-win solution. Win-win solution. Iya, kan? Nah, sekarang saya mau beralih ke soal dampaknya buat kita, Mas. Iya. Ini kan kemarin kita tahu Pak Prabowo kan ngumpulin sejumlah tokoh kan. Artinya memang Pak Presiden juga pengen mendapatkan dukungan terhadap narasi atau pilihan kebijakan yang diambil lah gitu ya. Misalnya terkait soal BOP. Karena kan itu banyak sekali protes kan, keputusan Indonesia ikut BOP. Meskipun memang belum iuran ya sebenarnya ya. Nggak baru 3 tahun lagi. Iya. Nah, kalau mau itu juga. Itu pun kalau mau permanen kalau gitu mau ya. terus. Nah, terus di sisi lain kan ya itu tadi. Publik Indonesia setidaknya tercermin di dalam media-media medsos maupun media mainstream maupun talk show itu rata-rata kan sentimennya tuh pro Iran kan dan anti BOP gitu. Jadi ini sementara kan di sisi lain juga kalau perang berlarut-larut ada ancaman terhadap ketahanan energi, terhadap keuangan kita, keuangan nasional dan lain-lain lah gitu. Nah ini gimana Mas jadinya ini? Kalau menurut saya sih, kalau saya lihat itu lebih banyak karena Presiden dan timnya tidak mampu mengkomunikasikan pada publik. Jangankan pada publik, pada jajaran di Kemlu aja kayaknya tidak ada tuh briefing yang menjelaskan. Ya. Kenapa saya lihat itu? Buktinya kan, kita kan teman saya Dino Jalal, tadinya kan kencang banget. Setelah pertemuan berapa jam dijelaskan keluar dia berbalik maklum. Gitu loh, ya. Mungkin kan? nggak setuju, tapi maklum. Ya, teman-teman maklum gitu ya. Terus Dengan... kita kemarin juga ada Andi Wijayanto kan PDIP yang anti. Ternyata dia sekarang bilang ya udah kita udah masuk situ, maksimalkan supaya kehadiran kita di situ maksimal. Jadi saya lihat orang yang menentang itu karena nggak tahu detail, nggak tahu
manfaatnya. Hmm. Kalau saya sih akan jelasinnya gampang, yaitu tadi dari 13 negara anggota konferensi Islam yang diundang, semuanya menerima kecuali Maroko nggak bisa masuk sekarang karena dia ada masalah dalam negeri. Domestik. Tapi tidak menolak gitu ya. Ya. Dan kalau kita kualitas negara yang menerima tuh Turki gitu loh. Turki, Mesir, Turki, Mesir, Saudi Arabia. Qatar, Ya, bahkan ya. masuknya Qatar dan Turki ini menyebabkan Israel tadinya nggak mau masuk. Kan dia baru berapa hari kemudian dia menyerang Iya, Qatar kan? ya, dia menyerang Qatar. Jadi kalau menurut saya Pakistan juga kan. justru menurut saya justru Indonesia di sini harusnya membuat kaukus itu ya di BOP itu. Ini kan mayoritas ini negara oki di dalam BOP itu. Iya. Dia bikin kaukus di situ dan memperbesar pengaruhnya terhadap Trump untuk menyimbangi pengaruh Israel. Ya. Saya kasih contoh sekarang. Israel tuh maunya semua 11 negara yang kemarin kena bom Iran melawan, ikut ngerubutin Iran, ya kan? Nah, Indonesia berkepentingan, justru kita harus kebetulan sama-sama di BOP, jangan mau terpancing lah. Karena Iran sendiri kan Menlunya udah bilang, saya tidak bermaksud menyerang kamu, cuma pangkalan Amerika di situ. Ya. Tapi kan tetap aja ya, kalau kita kan nggak tahu kalau drone atau balistik misal datang ke negara kita itu mau ke sasaran mana kan kita nggak tahu, sehingga sibuklah semua negara itu untuk menggunakan rudalnya menghantam drone-drone itu. Akibatnya sekarang juga drone-nya mulai habis sampai harus minta Ukraina datang kan untuk membantu gimana ngadepin, karena mereka mau nembak drone yang harganya mungkin paling mahal $50.000, dihantamnya dengan rudal yang harganya $2 juta. Dan itu pun tidak bisa hanya satu, mungkin 2 atau 3 untuk memastikan kena. Mahal sekali. Nggak masuk gitu, dan kan terbatas juga persediaan mereka ya kan. Jadi mereka juga harus diingatkan jangan terpancing lah kepada Israel untuk malah perang di antara Iran dan 11 negara ini gitu loh. Dan itu kan yang Mas BM kan kemarin men-share berita tentang Menlu Sugiono yang mencoba untuk membangun jaringan ya. Jaringan. Jadi dengan mereka negara Muslim yang di BOP. BOP mereka minta supaya Israel membuka akses pada Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem untuk Ramadan dan Lebaran ini. Karena Ramadan tahun ini nggak ada sholat tarawih di sana. Karena sekarang kan ditutup gitu loh. Nah, itu seberapa didengar, seberapa direken sama Israel? Itu kan pertanyaan. Nah, justru itu. Seberapa jauh, kan sebetulnya Israel tuh kalau kita cuman mereka yang ngomong, pasti nggak direken. Tapi kalau Trump yang ngomong, ya kan? Oke. Jadi sebetulnya kan justru mumpung di situ, ya berebut pengaruh lah sama Israel. Israel ini kan hanya bisa survive karena dia didukung Amerika. Oke. Iya. Jadi kalau kita bisa menghilangkan dukungan Amerika atau paling tidak menetralkan dukungan Amerika ke Israel, Israel itu lemah sendiri, nggak usah diserang. Makanya saya jumping sedikit, Mas. Makanya menurut saya salah satu opening ada kemungkinan perubahan itu menurut saya datangnya dari domestik Amerika. Iya. Karena pemain penting di dalam konflik Timur Tengah ini adalah Amerika. Nah, kalau terjadi perubahan opini domestik, saya mengatakan tidak boleh mengabaikan opini domestik. Opini domestik di Amerika itu tidak statis. Sekarang justru bergerak ke arah yang lebih menguntungkan Palestina. Dan menguntungkan Iran kalau dalam perang Iran ini kan. Dan sekarang publik yang menekan Trump itu tidak saja publik yang kaum liberal, demokrat, kiri, progresif, tapi juga kalangan Republikan sendiri. Artinya kalau pemerintah sendiri itu tidak dapat dukungan dari base-nya langsung, itu kan pasti dia ketika menjalankan polisinya kan nggak akan yakin kan. Jadi menurut saya ada kerentanan pada Trump ini dalam perang ini. Pertama karena base-nya sendiri terbelah. Yang kedua negara-negara NATO sendiri diajak perang nggak pada mau. Kanada menolak, Spanyol malah terang-terangan. Jadi biasanya kan kalau Amerika nyerang dulu kan pakai koalisi kan. Betul.
ngelibatin negara-negara Iya, lain NATO, supaya pakai nggak NATO lah. sendirian. Ya, Oh. yang eksplisit Sekarang kan sekarang enggak. baru Jerman aja. Yang lain-lain Prancis, Inggris masih diem. Apa dulu istilahnya coalition of the Sudahlah, will, coalition of the willing. ngirim ininya Bapak kapalnya. Ya, kapalnya Tapi ada. belum jelas misinya apa. Jadi apalagi sekarang ini Amerika dengan Eropa itu kan lagi tegang karena perkara tarif kan. Tapi kan kemarin Trump misalnya mengambil keputusan untuk nyerang Iran, itu kan tanpa approval Kongres. Enggak. Nah itu seberapa Oh, itu juga bisa di-impeach dia itu. itu seberapa bisa itu menjadi bumerang buat Trump. Saya nggak tahu kalau secara politik domestik apakah tanpa persetujuan Kongres itu dia bisa Itu rentan diimpeach atau tidak. Karena kan usaha mengimpeach Trump kan berkali-kali, Ya. tapi kan gagal. Ya. Nah, tapi yang jelas menurut saya Trump ini punya kerentanan secara internal ya. Oke. Bisnya rentan, kemudian dukungan dari NATO juga rentan karena dia selama ini justru berlawanan dengan anggota-anggota NATO yang lain. Pada saat perang begini minta tolong, orang-orang kan emang kemarin lu begitu kenapa sekarang minta tolong? Dan yang bikin kesel Eropa ada lagi. Dia udah tahu bahwa yang membantu menargetkan target-target buat rudal Iran itu antara lain Rusia. Dia malah teleponan sama Putin. Karena Putin menawarkan damai. Makin jengkel Eropa itu. Iya. Nah, itu Gus Ulil, tapi seberapa jauh Trump itu take into consideration ini soal dukungan publik tadi. Kalau seberapa peduli dia? Secara di permukaan ya, kelihatannya dia nggak peduli. Apalagi kalau kita lihat terus sosial itu, message-nya dia, ya kayaknya dia ngibul aja terus. Nggak peduli. Tapi kita juga nggak ngerti Mas, apakah ngibul beneran atau tidak kita juga nggak tahu. Kadang-kadang ngibulnya di terus sosial itu juga benar itu. Yang dia tulis di terus sosial itu benar. Ya karena ngibulnya banyak, salah satu pasti jadi benar. Nah, tapi saya yakin dia sendiri pasti di dalam support sistemnya lah ya. Support sistem pasti ada tekanan, ada polarisasi di dalam, ada perbedaan pandangan yang cukup keras sekali, apalagi datang dari orang-orang seperti Tucker Carlson begini kan itu nggak main-main, karena ini orang yang dulu berkontribusi besar untuk kemenangannya Trump waktu pemilu. Tapi Trump punya waktu, karena kan pemilunya November masih ada berapa bulan. Saya sih nggak akan sampai selama itulah perang ini. Oke. Nah, Gus Ulil, kembali ke soal tadi yang pertanyaan saya ajukan ke Mas BHM soal Indonesia. Tadi, gimana menurut Gus Ulil? Jadi kalau menurut saya soal BOP ya, saya kan dalam perang Iran ini, saya beda pendapat dengan Mas BHM. Saya setuju pro Iran, tapi saya juga terpaksa pro rezim Iran. Walaupun saya nggak suka rezimnya, karena ini pemikiran Sunni, Mas. Daripada nggak ada kekuasaan sama sekali. Vakum ya, bahaya. Dalam hal itu saya setuju. Daripada perang saudara seperti Libya, janganlah. Atau itu kalau vakum nanti melahirkan ISIS itu. Iya, betul. ISIS itu lahir karena kevakuman kekuasaan di Iran. Saya nggak suka dengan rezim Iran ini. Saya kepingin mengutip Gus Dur. Ini NU banget ya. Gus Dur itu dulu pernah mengatakan begini. Waktu peringatan 40 hari wafatnya Imam Khomeini di Jakarta, kalau nggak salah diadakan oleh kedutaan Iran tahun berapa itu wafatnya ya. Gus Dur mengatakan, saya ini pengagum Imam Khomeini, tapi saya tidak setuju dengan konsep wilayatul faqihnya. Karena konsep kekuasaan wilayatul faqih, kekuasaan politik ulama yang dipakai di Iran, itu teokrasi. Betul. Dan Gus Dur itu sejak dulu, saya ngikuti tulisannya di Tempo, Mas. Gus Dur itu dengan tegas, teokrasi nggak bisa diterima. Itu ada tulisan dia tentang itu di Tempo itu. Tapi banyak juga yang bagus dari rejim Iran ini. Nggak semuanya jelek juga lah. Dalam beberapa hal misalnya literasi misalnya. Literasi. Jadi kemajuan teknologi, pemberantasan buta huruf itu jauh lebih maju pada saat rezim Mullah ini dibandingkan rezim sekuler Shah Iran. Dan pemerataan pun jauh lebih baik. Iya, jadi ini data yang bagi saya mengagetkan. Pada zaman Shah Iran yang katanya itu sekuler, itu tingkat literasi itu sekitar 56%.
Di bawah rezim Mullah 90% lebih. Hmm. Jadi nyaris rakyat Iran itu semua tidak buta huruf. Ya, tapi di sisi lain soal misalnya hak-hak perempuan Memang. apa, itu kan agak mirip track record-nya dengan Saudi Arabia itu. Atau gimana? Gus Gini, Solil melihatnya. soal Represi terhadap hak perempuan atau itu yang soal pemakaian cador atau Ya. apa namanya jilbab ya. Saya sendiri kurang tahu persis, tapi yang jelas kan ada peristiwa Mahsa Amini. Perempuan muda yang meninggal di penjara gara-gara dia menolak memakai cadar atau memakai jilbab ya. Polisi syariah itu Polisi syariah. Garda Republik. Garda Republik ya. Enggak, waktu itu polisi syariah. Polisi syariah saya ya. rasa. Oke. Nah, tetapi di pihak lain pendidikan untuk kaum perempuan di era Mullah ini itu juga maju sekali. Jadi persentasi mahasiswa perempuan di Iran itu jauh lebih unggul daripada mahasiswa laki-laki. Jadi beda dengan Afgan ini ya, jauh beda dengan Afgan. Jadi jangan mencampurkan antara Iran dengan Afgan dan Saudi. Saya merasa sih hak-hak kaum Iran perempuan di Iran jauh lebih dihormati daripada apalagi di Afghanistan jelas. Iya. Kalau yang saya kagumi malah justru film-filmnya. Film-filmnya. Ya. Film-film bagus film-filmnya apa namanya? Tapi sutradara-sutradara Iran perempuan itu keren-keren. Cuman biasanya kemudian mereka bermasalah dengan pemerintahnya. Iya, itu rata-rata yang hebat dari Iran itu rata-rata kelompok dissident memang. Iya. Dan Makanya ini gimana kita siapa saudara kesukaan kita Abbas Kiarostami. Iya, kan? terus Muhsin Mahmabaf, Mahmabaf. Terus anaknya siapa yang perempuan? Samira Mahmabaf. Dan juga nggak cuma Iran ya. Saya kan sama Gus Ulil sama-sama ke Qatar waktu itu. Ya. Itu kita pergi di sana kan banyak universitas terkenal di Amerika tuh punya cabang gitu. Ya. Ketika kita ke sana, super mayoritas tuh sampai PhD-nya tuh perempuan. Betul. Karena yang laki-lakinya nggak suka sekolah tinggi-tinggi, maunya langsung kerja jadi manajer. Ya, ini ya Mas. Ya, betul. Tapi kan kalau orang yang nggak ngerti soal itu, dari luar lihat seolah-olah semua perempuan yang pakai cadar itu orang yang tidak berpendidikan gitu betul. loh. Padahal ternyata punya PhD dari Cornell University, dari mana gitu loh. Oke, ini yang bagian akhir nih. Mungkin sekalian closing remarks lah. Terkait dengan ini sebelum Indonesia. buka puasa ya, sebelum Iya, buka. ini soalnya tadi saya udah dikasih tanda terus sama Gus Ulil dulu. Jadi ini kan kemarin saya mau kembali ke soal Pak Prabowo yang ngundang sejumlah tokoh, kayak pengen mendapatkan dukungan gitu. Terus ini kira-kira Indonesia harusnya memang bagaimana ini? Di tengah perang yang seperti tadi, yang semoga aja nggak lama, tapi di sisi lain juga mayoritas opini publik itu banyakkan memang dukung Iran dan menganggap bahwa Amerika dengan Israel itu adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi nggak melihat kompleksitasnya yang seperti kita bicarakan itu. Nah, kira-kira ini gimana arahnya ke depan ini soal Indonesia ya? Menurut saya salah satu kunci penting di dalam melihat peran Pak Prabowo dalam panggung global itu memang BOP memang. Ini forum penting sekali. Makanya menurut saya kesertaan Indonesia dalam forum ini itu penting karena ini forum yang memberikan leverage yang cukup besar bagi Indonesia di tingkat global. Pak Prabowo kan tidak seperti Pak Jokowi punya passion untuk bermain di panggung global, diplomasi global. Nah, ini adalah panggung penting buat dia. Memang kita tidak bisa menjamin BOP ini apakah efektif atau tidak, tapi minimal ada peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia. Cuma masalahnya satu, Mas Hal. BOP ini tidak populer di publik. Iya. Tidak populernya bukan sekedar karena BOP itu per se ya, tapi juga karena ada isu-isu politik yang lain. Ini terutama karena Trump yang mimpin. Pertama karena Trump, tapi juga ada isu-isu domestik yang lain soal MBG lah, soal ini, soal itu. Jadi ini membuat rakyat juga mungkin ilfil ya. Ilfil. Jadi dukungan publik kepada BOP ini rendah. Nah, ini menurut saya tantangan pemerintah. Padahal saya berkeinginan, saya sendiri masih mendukung BOP. Walaupun saya pendukung Iran. Saya pendukung Palestina, pendukung Iran, tapi juga pendukung inisiatif Trump. Nah, saya berkepentingan ini sukses. Oleh karena itu, Pak Prabowo menurut saya perlu memang berkomunikasi terus. Langkah dia mengajak tokoh-tokoh Islam untuk berkomunikasi masalah ini bagus. Tapi menurut saya masih kurang. Masih harus ditambah harus ditambah ada komunikasi yang lebih jelas kepada publik.
itu tadi dikatakan Mas Bambang memang betul, komunikasinya kurang bagus. Hmm. Padahal ini penting. Kalau sukses Prabowo di sini, itu legasi dia yang luar biasa. Legasi yang bagi saya Tapi penting. termasuk nggak cuma BOP, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih itu komunikasi publiknya buruk sekali. Buruk semua ya. Ya. Padahal niatnya baik. Baik. Iya, ya. iya, iya. Nah, Mas BM gimana soal Indonesia? Jadi Saya ngerasa gini ya, saya kebetulan dulu di zaman Pak SBY itu agak aktif yang namanya di IPD itu ya, Institute for Peace and Democracy. Ya. Memang pada zaman Pak SBY itu lebih ke demokrasinya ya. Ya. Tapi kan ada kata peace-nya. Menurut saya institut seperti itu yang ada Pak Hasan Wirayuda, dulu ada almarhum Agus Sujoyo, itu mungkin yang langkah pertama kita menyolidkan dulu kelompok OKI di BOP. Betul. Ya, karena di situ ada juga banyak masalah. Saudi sama Qatar tuh Beda. sering bergesek, ya kan? Ya kan? Nah, itu mungkin kita menyolidkan di situ dulu lah. mensolidkan Ya, itu dulu. mensolidkan itu dulu. Gimana sih kita maunya Palestina ini, strateginya bagaimana ya kan? Bagaimana fungsi kita di BOP? Kalau perlu bawa ke Bali. Biasanya di Bali itu Adem lah ya. adem gitu loh ya. Semuanya jadi gitu loh ya. Bisa dibawa. Dan kemudian Dan menurut Mas BM Indonesia punya kredibilitas, kredensial, punya. untuk Karena untuk kita didengerin. kita menjanjikan 8.000 pasukan loh. Oh. Nggak main-main BOP itu. nggak main-main loh Iya, itu. iya, iya, Itu iya. by far the largest ya. Ya, ya. Dan kedua, kalau kita berhasil gitu, Qatar tuh kan dekat dengan Hamas. Sampai dibom oleh Israel kan. Dekat juga dengan Iran dia. Ya makanya dia bisa dekat dengan Hamas juga. Nah itu kan juga Tapi nanti diusir bisa. Hamas. Hah? Diusir Hamas dari Qatar. Iya. Diusir. Iya. Diusir dalam tanda petik lah, pura-pura lah gitu. Jadi kalau menurut saya itu juga Qatar itu punya kemampuan luar biasa. Sekarang ada Oman juga ya. Jadi Oman masuk. enggak ya Oman kalau perlu kita minta diajak Oh, masuk kalau oke, perlu. iya, Tapi iya. saya lupa ya, udah masuk rasanya masuk deh dia. Di mana? Enggak, belum. Di BOP. BOP. Masuk lah. Masuk. Oh, ya. masuk ya. Nah, Oman itu kan sudah berhasil menemukan Amerika dengan Iran. Itu Ya. kan ya perlu dipompa lagi gitu loh. Ya. Iya kan? Walaupun ya mungkin Irannya yang sebenarnya kalau menurut saya Amerika tuh kemungkinan pengen nego lagi udah tinggi, yang sangat wajar Irannya yang pasti ngapain saya nego sekarang, udah dia bunuh pemimpin saya, dia apa gitu, dapat apa dia gitu. Iya, iya. Tapi kan upaya perdamaian itu kan memang nggak diharapkan hari ini selesai, tapi kan harus ada proses yang cukup, dan proses itu harus mulai dijalankan bareng-bareng. Dan ini rasanya satu-satunya loh kesempatan kita pertama kali di satu tempatkan dengan negara-negara Betul, Middle besar. East itu yang begitu Ya, besar. Itu. Besar. Dan itu ya yang membedakan dengan, kan banyak yang juga bilang kenapa nggak lewat PBB aja. Yang orang lupa adalah bahwa karena adanya veto itu, Ya. itu inisiatif atau upaya-upaya itu selalu mentok gitu. Ya. Kalau BOP kan Ya, dan jangan lupa Nggak juga ada gitu, BOP itu sebetulnya kan produk resolusi PBB. oke. Dia itu hanya sampai untuk stabilisasi dan rekonstruksi. Di butir 19 dan 20-nya itu baru menuju ke perdamaian yang two state solution itu nanti akan balik lagi ke PBB. Kalau aslinya resolusi ya, yang walaupun harus kita akui sekarang banyak yang meragukan itu akan dikembalikan lagi nggak ke PBB, karena Trump ngomongnya tahu aja kan, kadang-kadang nggak bisa dipegang gitu. Tapi kalau kita pegang jejak dari dokumennya, BOP itu aslinya, orinya nih, itu adalah berdasarkan resolusi PBB lah dengan 20 poinnya. Cuma karena maksudnya Trump, ini peace proposal dari Trump itu yang 20 itu ya. Nah, cuman kemudian karena ngomongnya Trump ini suka sembarangan, akhirnya orang mikir, wah kalau ini kayaknya BOP mau menggantikan PBB. Tapi itu kan analisis saja, bukan dari jejak dokumen. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari jejak dokumen tertulis, secara de jure-nya BOP itu masih produknya PBB. Dan harusnya dalam resolusi itu nanti kalau pas sudah terjadi perdamaian, orang-orang udah nggak ngungsi, udah itu, lalu dikembalikan ke proses sovereignty dari
Palestina. Karena di Butir 1945 itu jelas itu kedaulatan Palestina itu adalah satu. Tetapi BOP itu tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan itu karena kalau masuk itu udah nggak jalan dari awal gitu loh. Karena penguasa secara de facto kan Israel. Ya kan? Sedangkan Israel di bawah Netanyahu, bukan Israel di bawah pemerintahan yang lain ya. Di bawah Netanyahu itu kan dia tidak sama dengan Iran dengan Hamas. Hanya mengakui one state solution. Cuma bedanya kalau Hamas dan Iran itu state of Palestina, Israelnya nggak ada. Kalau Netanyahu cuma Israel doang, Palestinanya nggak ada gitu. Nah itu yang membuat macet kan. Kalau two state solution sih udah ada PBB dari 48. Karena ada dua hal, sovereignty dan garis batas. Kalau saya monitor dari Israel, kayaknya Israel pengennya garis batasnya tuh bukan lagi di 48 PBB, tapi di yang ditawarkan oleh Rabin dan Ehud Barat waktu Oslo, perjanjian Oslo. Oslo Accord ya. Nah, tapi ya batas itu kan, tapi kan waktu itu ditolak oleh Palestina karena Palestina pengen ke resolusi PBB yang pertama gitu. Ya. Tapi memang ini untuk konteks Indonesia memang PR yang berat ya. Berat karena kompleks masalahnya. Meyakinkan ke publik. Tadi itu dalam situasi di mana lagi perang Iran ini masih berlangsung, sentimen anti Israel kuat, terus distrust terhadap keikutsertaan Indonesia di BOP juga kuat gitu. Terus ya. masalah domestik. Masalah domestik. Kebawa kepada brandnya Trump. Ini kan yang merusak ini semua karena Trump. Tapi di sisi lain hanya dia yang bisa melakukan dia ini. juga kadang-kadang ini mungkin kayak istilahnya Rizal Malarangeng itu dewa mabuk. Iya, betul. Jadi dia kadang-kadang suka against his will gitu ya. Kadang-kadang muncul hal yang dan bisa berbalik 180 derajat gitu. Dengan tanpa dosa gitu loh. Kalau saya mengibaratkan nih, ibaratnya nih di antara kita semua nih ada satu raksasa yang kuat banget yang nggak bisa diprediksi, yang nggak mungkin kita ngeroyok rame-rame juga nggak mungkin menang. Akhirnya kalau kita bertengkar, siapa yang bisa dapat dukungan dia, itu perebutannya bukan meruntuhkan si raksasa yang nggak bisa dipredik. Pokoknya kalau jangan sampai kita bertengkar dengan orang lain, orang itu dapat dukungan dia kan gitu. BOP itu kira-kira pertempuran yang kelompok pendukung two state itu harus bisa tetap meyakinkan si raksasa besar ini yang nggak bisa diprediksi itu untuk tetap mendukung two state gitu loh. Oke, saya kira ini penutup yang sangat pas lah gitu ya soal raksasa ini. Oke, terima kasih Gus Ulil dan Mas Bambang Harimurti. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.